Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bahas tentang perbedaan aneurisma dan diseksi. Jadi sama-sama terkait di aorta. Jadi aneurisma aorta dan juga diseksi aorta. Oke, karena letak sama-sama di aorta, jadi di first time aku akan bahas dulu aorta itu apa sih gitu ya. Jadi aorta adalah arteri yang besar yang keluar dari jantung. Jadi kalau teman-teman ketemu sama aorta, aorta ini pasti arteri besar yang dia ini keluar dari jantung gitu ya. Nah, secara singkat atau secara simpelnya sebenarnya ya, secara simpelnya si aorta ini ya dari jantung ya, aorta ini akan keluar. Kalau dia ke arah atas, namanya adalah aorta yang ascending gitu ya. Kalau dia ke bawah, ini adalah aorta descending. Ya, descending. Yang ini akan kemana? Akan ke arah leher gitu ya. Terus yang ini dia arahnya kemana? Arahnya ke bawah, ke abdomen. Ya, jadi nanti ada aorta abdominal tuh, dia kelanjutan dari aorta descending, abdomen, gitu ya. Nah, itu adalah simpelnya tentang aorta. Intinya adalah aorta, arteri yang besar keluar dari jantung, dia bisa ke atas, ke ascending, ke arah leher gitu ya, atau dia ke descending, di ke bawah, ke arah abdomen gitu ya. Makanya ada namanya aorta abdominalis gitu. Secara singkat kayak gitu. Terus, oke dok, kalau misalnya memang aorta seperti itu, sebenarnya bedanya apa sih aneurisma aorta dengan diseksi aorta? Oke, kalau misalnya teman-teman mau tahu bedanya, pertama harus tahu konsepnya dulu. Jadi konsepnya gimana? Jadi kalau aku zoom in, ya, konsep yang pertama adalah satu. Kalau ngomongin tentang aneurisma aorta, itu dia lagi bilang dilatasi aorta yang lebih dari 3 cm. Gimana sih maksudnya dilatasi? Will gitu kan ya. Oke, kalau misalnya normal, ini normal, aku tulis N di sini. Ini adalah normal pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini bagus kayak gini ya, langsing, bagus gitu ya. Tapi kalau namanya aneurisma aorta, dia ini ada kayak gelembung kayak gini nih. Nah, ini namanya adalah dilatasi gitu ya. Jadi ini adalah dilatasi. Namanya adalah aneurisma aorta gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya diseksi aorta, itu dia bukan dilatasi atau melebar gitu, bukan kayak gini, bukan melembung kayak gini, tapi robeknya aorta. Jadi kalau diseksi itu udah robek. Jadi tadi normalnya gini, ya pembuluh darah aorta normalnya gini, lurus-lurus aja, langsing, bagus gitu ya. Nah, ini dia udah robek di sini. Nah, di sini udah robek, ada namanya diseksi aorta. Nah, untuk aneurisma aorta, secara klasifikasi tidak ada klasifikasinya. Jadi ya aneurisma aorta ya aneurisma aorta. Mungkin klasifikasinya cuma berdasarkan letaknya. Apakah di ascending ataukah di descending gitu ya. Tapi kalau misalnya di seksi aorta ini dia ada klasifikasinya. Klasifikasinya ini ada dua peneliti atau dua ilmuwan yang mengklasifikasikan. Yang pertama adalah menurut Debakey, ya. Yang pertama adalah menurut Debakey dan yang kedua adalah menurut Stanford. Oke, bedanya gimana sih klasifikasi di seksi aorta menurut Debakey dan menurut Stanford? Oke, yang pertama adalah kalau Debakey dia mengklasifikasikan jadi ada 1, 2, dan 3. Jadi ada diseksi aorta tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kalau Stanford ini cuma 2, tipe A dan tipe B. Jadi diseksi aorta tipe A dan diseksi aorta tipe B. Gimana? Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu, yang ini adalah ascending, yang ini adalah descending. Ya, oke. Nah, ada aorta yang ascending sama aorta yang descending. Kalau dipakai bilang tipe 1 itu robeknya di arteri atau di aorta ascending, aku singkat AS ya, dan juga terjadi di seksi aorta di descending. Jadi ada dua tempat. Jadi ascending robek atau diseksi, descending juga robek. Maka itu adalah Debakey yang tipe pertama. Klasifikasi Debakey yang tipe pertama. Kalau kedua ini cuma ascending aja. Ascending aja. Jadi cuma di sini aja robeknya. Kalau yang ketiga ini descending aja. Gitu ya. Jadi bedanya 1 2 3, 1 ascending tambah descending, 2 ascending aja. Aku singkat AS ya. 3 descending aja. Aku singkat DS. Gitu ya, biar cepet hafalnya. Oke, kalau Stanford dia cuma bagi dua aja, A dengan B. Maksudnya gimana kalau A dengan B? Jadi kalau A, katanya Stanford, gue bikin klasifikasi yang beda sama Debakey. Gue cuma dua klasifikasi aja, A sama B. Apa tuh gitu ya? Jadi yang pertama adalah, kalau A, itu ada dua kriteria. Ascendingnya robek, AS robek ya, atau descending robek. Jadi AS dan descending robek, atau AS aja. Nah, jadi ascending tambah descending robek atau ascending aja yang robek itu termasuk yang A. Gitu ya. Tapi kalau yang B ini khusus untuk descending aja. Ya, aku ulang untuk descending aja.
gitu. Jadi itu adalah klasifikasi menurut DeBakey dan Stanford gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata aneurisma tidak punya klasifikasi, diseksi aorta punya klasifikasi yang tadi kita bahas, ada DeBakey sama ada Stanford gitu ya. Nah, sekarang terapinya apa? Aneurisma aorta sama diseksi aorta ini SKD-nya adalah 2, jadi sebenarnya kamu nggak usah baca terapi juga nggak apa-apa, teman, untuk sekedar tahu karena dia ini berhubungan dengan vaskular atau pembuluh darah, maka terapinya adalah repair endovaskular. Yang di seksi aorta juga dilakukan repair endovaskular, gitu. Kebayang ya? Kebayang. Oke, terus kita akan ke keywordnya. Ke keywordnya gimana sih keywordnya? Keywordnya adalah patokannya. Kalau pas di soal, ya pas di soal teman-teman, kalau ada bahasa-bahasa seperti ini arahnya bakal ke aneurisma dan arahnya akan diseksi. Oke, ini khusus untuk keyword di soal ya. Oke, aku zoom in dulu. Oke, untuk yang pertama, untuk aneurisma, kamu boleh jawab di soal aneurisma jika keyword yang pertama adalah adanya ya atau teraba bagian yang berdenyut. Bagian yang berdenyut. Berdenyut. Ya, jadi misalnya di ascending atau descending, atau misalnya kita ambil contoh di aorta descending, di bagian abdomen, di perut gitu ya. Di perut teraba bagian yang berdenyut, berarti itu artinya ada dilatasi dari aorta gitu ya. Dan yang kedua yang kamu bisa perhatikan adalah tersering aneurisma aorta ini tersering apa? Tersering terjadi di mana? Di abdomen. Jadi aorta abdominalis aorta. Nah, itu paling sering. Maka kalau di abdominalis aorta, teman-teman akan ketemu rasa penuh di perut, rasa tidak nyaman di perut ya, tidak nyaman di perut. Terus bisa juga mual muntah gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau di perut, di abdominal ini akan terjadi gejala-gejala yang berhubungan dengan perut gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman akan dengar yang namanya bruit ya. Jadi kalau di auskultasi terdapat bruit positif, itu punyanya siapa? Punyanya aneurisma aorta gitu ya. Nah, Will, sekarang kalau yang di seksi aorta, keywordnya apa? Di seksi aorta itu terasa panas atau terasa terbakar ya. Jadi nyeri banget, terbakar atau nyeri banget. Terus dia juga sering penurunan kesadaran atau kita sebut dengan sinkop atau pingsan ya, kesadaran. Dan juga dia bisa sesak nafas. Nah, jadi dia yang udah gawat-gawat namanya aja robek, bener gak? Jadi kalau robek pasti udah terasa panas, terbakar, penurunan kesadaran, sesak nafas gitu ya. Oke, jadi kalau aku zoom in, aku ulang sedikit. Jadi aneurisma ya, aneurisma itu dilatasi aorta. Kalau diseksi aorta itu robeknya aorta. Klasifikasi aneurisma nggak ada, klasifikasi diseksi aorta menurut DeBakey sama menurut Stanford gitu ya, tadi udah dibahas. Nah, terapinya sama, karena sama-sama ngomongin tentang aorta atau pembuluh darah yang besar ya, pakainya repair endovaskular ya. Ini juga repair endovaskular. Dan terakhir keywordnya kalau khusus di soal ya, kalau aneurisma aorta, teman-teman boleh jawab aneurisma aorta jika 1. Teraba bagian yang berdenyut. Ya, yang kedua, aneurisma itu tersering di abdominal aorta. Jadi kalau di abdominal, di perut ya, di aorta yang ada di perut, itu dia rasanya tidak nyaman, mual muntah gitu ya. Dan satu lagi, kamu akan temu rasa bruit. Ini cuma dilatasi melebar. Tapi kalau dilatasinya udah robek, udah jadi diseksi, maka 1, dia akan teraba panas ya. Terus dia kayak terbakar, nyeri, bisa penurunan kesadaran karena pecah aortanya, dan juga bisa sesak napas. Artinya kalau udah yang heboh-heboh gitu ya gejalanya, ya berarti itu sudah termasuk yang diseksi gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan aneurisma dan diseksi aorta. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon ampun sama Allah. Semoga bermanfaat, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.